manusia tidak mungkin jadi manusia tanpa relasi. Conditional positif juga sih. Relationshipism, atheism, atheism, ada Manusia adalah individu yang selfish. Aksara Podcast. Ya, Mulai lagi. Kita balik lagi ke rumah Eyang, Cum. iya. Dengan membawa pertanyaan. Dengan membawa keingintahuan. Mantap. Lagi. Dengan membawa keingintempean. Oke, garing skip. keingintempean. Ibu ngerti nggak, Bu? Tahu. Tahu lah. Jadi apa nih kegaringan yang mau dibawa? Oke. Jadi menarik sih. Masih pengen ngebahas relasi sih, Bu. Oh gitu. Jadi bosen relasinya masih gitu-gitu aja soalnya. Ingin advance, makanya ketemu Ibu sekarang. Makanya katanya. Kayaknya dalam rangka mencari pasangan ya. Misi pribadi itu kan gitu udah. Cem, bahas apa Cem hari ini, Cem? Kayaknya bahas yang kemarin Sempet di-mention juga sama Ibu sebenarnya. Pada sebenarnya itu skenario. Supaya di-mention gitu ya. Apa itu, Cem? Bucin. Oh oke. Apa singkatannya bucin? Budak cinta. Baru tahu dari kita padahal. Milenial ya. Yang tuh milenial banget. Bukan kolonial, bukan. Jadi Bu Emil, yang milenial. Oke, skip. Jayusnya. Iya, Bu. Kalau ngomongin jadi kebayang Bu Emil. Ngebayangin bucin. Jadi kalau aku sendiri ngelihat sekarang tuh kayak banyak banget hal-hal atau istilah-istilah bucin itu dikeluarin sama ini dunia maya. Katanya ya. udah masuk ke KBBI juga. Serius? Jadi waktu berapa lalu aku nge-search bucin, julid itu udah masuk KBBI saking seringnya diucapkan oleh anak muda. Pertanyaannya adalah lu ngapain baca nyari itu? Intinya terlalu slow aja gitu. Terlalu bacaannya berfaedah ya. Iya. Jadi gimana, Cem, fenomena bucin itu, Cem? Jadi gitu, Bu, di media sosial tuh bucin sekarang jadi salah satu topik yang ini ya. Yang viral gitu. Karena akhirnya yang kelihatan di masyarakat itu pokoknya kalau udah dia punya relasi itu rela melakukan apapun sampai jadi budak seolah-olah. Kayaknya tuh harus kemana-mana berdua barengan, terus teleponan harus berjam-jam. Kalau nggak ada kabar 5 menit pun kamu kemana, kamu di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa gitu. Bener-bener kayak budak yang harus mengikuti, istilahnya seperti budak gitu. Tapi lucunya ya kadang sama-sama gitu ya. Iya, akhirnya dua-duanya mengiyakan kondi dalam tanda kutip, akhirnya ya menjadi rule, jadi rule di dalam relasi mereka. Nah, rule itu tidak akan jalan kalau salah satu tidak mengikuti kan? Iya. Oke. Artinya adalah itu sebenarnya adalah kesepakatan yang dibuat ya sama dalam relasi itu. Berarti sebenarnya perilaku bucin itu merupakan kesepakatan. Kalau menurut saya ya. Tapi itu disadarin atau nggak sih, Bu? Awalnya tidak disadari karena berangkatnya dari romantic love. Oke. You know that romantic love is cinta buta kan? Seolah-olah kayaknya nggak bisa hidup tanpa dia. Nah iya, itu poinnya. Sampai kadang nggak masuk akal juga sih Kenapa kayaknya sentimen banget gitu? Enggak kan itu mind blowing. Nah itu dia gitu. Mind blowing. Iya. Is it new terminology? Enggak sih, insightful mungkin. Insightful, okay. Jadi memang tadi yang romantis ya, Bu ya. Karena romantic relationship tuh betul-betul sama sekali tidak ada peran kognitif, tidak ada peran akal. Benar-benar didorong oleh emosional. Dan kamu tahu bahwa emosional itu biasanya nggak tenang kan? Yang tenang tuh kan rasio. Jadi Albert Ellis, pernah dengar Albert Ellis ya? Dia kan mengungkap rational emotive therapy sebagai terapi yang menurut dia paling pas untuk mengatasi masalah-masalah psikologis kan. Nah, si Albert Ellis itu mengatakan bahwa ratio is tranquil itu tenang. Tranquilizers, dengar nggak ya, tranquil. Nah, kalau kita kembali ke bucin, romantic love itu benar-benar didominasi oleh emosi. Emosinya tuh macam-macam. Kamu harus menjadi milik saja.
Atensi kamu harus pada diri saya, dan saya akan memberikan atensi sepenuhnya kalau kamu juga memberikan atensi pada saya. Ada timbal balik gitu ya. Ada timbal balik gitu. yang menjadi rule kedua pasangan tersebut sebagai rule yang spesifik dia. Yang namanya rule spesifik dia antar jemput, kemudian telepon. Kalau di telepon harus langsung jawab, WA harus langsung jawab, tidak boleh ada jeda waktu. Karena itu menunjukkan, menurut pasangannya, menunjukkan kesetiaan, ketulusan, komitmen, dan kemurnian cinta kasih. Iya. Ngomong cinta kasih mesti begitu, cinta kasih. Matanya harus Sebenarnya Bu Sawitri, ini nggak ada yang lihat loh Bu, di kampus nggak ada yang pernah lihat ibu kayak gini. Ini baru di kita baru. Esensi dari Ibu Sawitri itu seperti itu. Jadi ya tadi segala sesuatunya akhirnya ada rule yang segala sesuatunya disepakati walaupun secara tidak langsung dan tidak tertulis, dan ketika rule itu dilanggar maka langsung ada anggapan kamu tidak lagi setia, tidak lagi cinta, dan tidak lagi penuh perhatian pada saya, dan kasihmu padaku berkurang sedikit demi sedikit. Lama-lama menjadi bukit. Tidak, berkurang cinta. cinta. Lepas, putus. Oke. Tapi menarik sebenarnya ya bahasan tadi tentang bucin itu sendiri. Satu hal lagi, harus tepat waktu loh. Kadang-kadang pasangan itu tidak toleran terhadap kemungkinan kemacetan lalu lintas. Dan itu bisa berantem, bisa physical abuse. Si perempuan bisa ngerawut si pacarnya itu. Yang membuat calon mertua itu datang kepada saya sendiri nggak pernah melukai anak saya. Ini pacarnya pulang dari pacaran, kok tangannya garis-garis merah kena kuku pacarnya, karena bucin tadi. Jadi intinya tuh dibucin. Sampai ke tahap itu ya. Karena memang yang mainnya dominannya emosional ya Bu. Termasuk dalam menyelesaikan konflik akan cenderung emosional. Iya. Tidak lagi tadi tranquil. Tidak lagi pakai rasio, ya tidak tranquil, tidak dengan tenang. Tranquil itu kan berarti menganalisa masalahnya, menempatkan segala sesuatu dalam posisinya, dan mengambil keputusan pun terkait dengan hasil analisa rasional. Bisa kita bilang salah nggak sih Bu perilaku bucin seperti itu? Nggak bisa disalahkan, karena itu semua tergantung dari penghayatan emosi masing-masing pasangan. Kalau pasangan, katakanlah pasangan A ya, sangat menempatkan bucin sebagai esensi dari ekspresi emosi yang sepenuhnya, sebagai esensi dari relasi pacaran mereka, ya itu menjadi kondisi yang kalau menurut orang yang dari luar itu nggak sehat ya. Karena semua itu berdasarkan emosi. Ya. Termasuk mungkin kayak yang udah pacaran, disakitin, bahkan disakitin fisik, tapi tetap cinta gitu mungkin. Ya, ada tetap juga cinta kan karena gitu. Itu romantic love. Karena pernah ada, ini masih dalam taraf pacaran nih, ya gitu. Kalau telat sedikit digerawut sama pacarnya. Dan ternyata setelah saya panggil kedua pasangan tersebut datang ke sini berkonsultasi, dia itu betul-betul tidak memiliki modal basic trust tadi. Karena si ibunya si perempuan, saat ibunya laki-laki itu meminang untuk anaknya, itu langsung mengatakan bahwa anak saya ini sebenarnya sudah saya coba gugurin, tapi dia jadi terus. Diumumkan di depan calon besan. Benar-benar basic trust nggak ada kan? Kebayang nggak? Jadi takut sekali gitu kalau aturan-aturan yang dia tetapkan itu kurang sedikit aja dia udah marah besar gitu. Itu yang menyebabkan. Nah ini contoh konkret dari kehadiran anak yang being a little bit unwanted, mungkin a little bit unwanted. Jadi ya sebetulnya
unwanted sekali ya. Iya. Dia bilang saya udah macet minum jamu menggugurkan, udah loncat-loncat, Dan udah dia ngomongin kebiasaan. diomongin kebiasaan. Jadi itu sebetulnya udah luka batin si istri ini. Makanya Si menimbulkan insecure. laki-laki ini sangat cinta sama ini dan merasa bahwa kalau saya nggak pacaran lagi sama dia, gimana? Jadi cinta tuh bukan main lah, seperti itulah, dahsyat gitu, Dahsyat ya. pengaruhnya. Dan Sampai lupa kalau dirinya ganteng, dia bisa cari cewek lagi. Nggak percaya diri untuk itu. berarti memang bisa kita katakan bucin itu salah satu manifestasi bentuk dari perasaan gak aman atau insecure juga mungkin gitu ya. Dan itu sebenarnya bisa terjadi dan bahkan sampai ke level yang ekstrim itu kalau kedua belah pihak sebenarnya melegalkan, mengiyakan kondisi tersebut. Atau ada situasi-situasi yang bucin itu sebenarnya bisa dikendalikan jika salah satu pihak sebenarnya punya trust kesadaran dan juga, sekuritas yang cukup gitu. Ya, betul. Intinya di trust. Ya. Seseorang akan kalau dia trust terhadap pacarnya, itu ya dia nggak apa-apa pacarnya melakukan kegiatan apa dengan laki-laki lain. Ya dia nggak apa-apa, tapi kalau yang dia sendiri nggak trust terhadap dirinya sendiri, bagaimana dia trust pada orang lain kan? Iya. Sehingga dia nggak rela kalau pacarnya itu mengabaikan keharusan menjemput dia karena ada kegiatan sekolah atau kegiatan kerja yang menuntut pacarnya itu pergi dengan teman sekerja yang lain jenis. Ya nggak, kebayang nggak? Jadi selalu nuduhnya ke sana gitu, karena takut kehilangan. Ada perasaan takut itu justru. Ketakutan ini karena dia nggak secure ini karena nggak ada basic trust. Basic trust itu perannya besar sekali. Dan itu memang peran orang tua dan individunya ketika dalam kandungan tadi ya Bu. Itu kan kita bicara tentang romantic relationship Bu. Dimana si romantic relationship itu memang kadang kan ya nggak rasional ya, dan malah emosional. Ada nggak sih Bu kebalikannya dari romantic relationship yang memang lebih rasional atau tidak cenderung emosional? Gini, setiap orang pada saat menjalin relasi diawali dengan romantic love. Nah, cuman penanganan romantic love ini tergantung pada pribadi masing-masing kan. Orang yang sehat mental, tangguh, punya kepercayaan diri, itu bisa menghayati romantic love sebagai sesuatu yang indah, tapi tidak menyiksa dirinya untuk bersikap posesif. Karena kan dia belum menikah ya, belum ada ikatan yang resmi gitu kan. Ya udah masing-masing berangkat dari kepercayaan, mutual trust di antara mereka saat menjalin romantic love. Kalau misalnya mutual trust itu sudah terbentuk terbentuk oleh karena didukung oleh perkembangan kepribadian masing-masing pasangan, maka saya pacarnya dia, saya juga tidak akan melihat orang lain gitu ya. Ya lihat sih orang lain tapi tidak akan hanya sampai ke attraction. Not more than attraction. Nggak sampai connection. No, nggak sama sekali, nggak sampai connection. Dan attractionnya juga nggak banyak aksi ya Bu ya. Jadi sebenarnya wajar ya itu ya ketika romantic love tuh wajar. Wajar. Tinggal siapa yang menjalani romantic love. Tapi tadi Ibu sempat mention sebenarnya bahwa banyak hal terkait dalam relasi itu sebenarnya tidak hanya melulu tentang cinta itu sendiri ya. Bahkan yang sering Ibu sebut itu ada tadi kepercayaan, trust itu ya. Jadi mungkin esensinya relasi itu tidak hanya cinta itu sendiri ya Bu ya. Tapi itu trust. Iya, ada trust juga. Mungkin ada yang lain yang kita belum tahu tuh esensinya dari relasi itu sebenarnya apa sih? Iya, esensi dari relasi itu sekali lagi saya akan ulang berkali-kali berlandaskan
pertama dari attraction. Kalau nggak ada attraction tentu saja nggak akan ini kan. Kemudian maju ke connection di mana ada relasi yang penuh empati, kemampuan mendengar aktif, kesamaan gelombang dalam menjalin relasi, itu kan penting di satu dalam frekuensi, sehingga orang itu nyaman berada di samping pasangannya itu. Ya. Nah, itu terkait dengan level daripada trustee. Jadi level dari tingkat kepercayaan seseorang pada orang lain gitu ya. Nah, tingkat kepercayaan ini juga bisa terganggu beberapa saat. Andai kata dia baru saja broken heart ya. Jadi kepercayaannya itu dikhianati oleh pasangan yang lalu. Ya. Nah, ini membuat dia relatively turun kadar toleransinya, tapi dengan pasangan yang membuktikan dirinya mampu menjaga trust tadi, dia akan kembali dalam posisi yang pas. Jadi ketidakpercayaan harus diobati oleh sebuah kepercayaan. Iya. Tapi kondisi yang lain di luar nih Bu, yang menariknya adalah aku sering dapat curhatan dari teman-teman. Aku dicurhatin. Suka curhat nggak banyak? Aku suka, jadi dicurhatin balik. Sama satpam. Jadi banyak banget teman-teman di luar sana yang bilang, ya ada juga yang ngomong ke aku, ke teman-teman yang lain gitu. Kondisinya gini, lo tuh nggak punya perasaan ya? Banyak banget yang ngomong gitu. Lo punya? Nah itu, jadi ngomong gitu. Jadi ini curhat pribadi sebenarnya. Lo tuh nggak punya perasaan ya? Nggak pakai emosi gitu. Jadi berhubungan sama gimana mau dapet pasangan kalau nggak pernah pakai emosi, logika terus. Nah itu banyak banget tuh Bu di luar sana yang ngomongnya kayak gitu. Sementara kondisi di luar sana tadi agak berkebalikan tuh dengan yang Ibu bilang bahwa sebenarnya mungkin logika pikiran itu membawa keseimbangan dari sebuah relasi. Jadi gimana nih menjelaskannya kalau aku ada temen yang nanya kayak gitu lagi? Gitu. Nisa mau bayar berapa untuk? Luar biasa. Ini jangan di-cut ya. Dengarkan nanti di reimburse aja. Reimburse kemana? Ke saudaranya. Saudaranya. Oke. Mahal banget. Karena ini kuliah yang mahal sekali. Oke, dengarkan ini netizen. Gini ya, tadi saya mengatakan bahwa setiap orang harus memiliki kemampuan rasio, kemampuan menganalisa secara kognitif, itu kan fungsi rasio ya. Namun orang yang extremely rasional itu kan kayak robot. Jadi kita seyogianya memiliki keseimbangan antara fungsi aspek emosi dengan aspek rasio. Karena teman-teman sekalian, manusia itu kalau kita analisa dan kita bagi sebagai satu makhluk Allah ya, itu kan terdiri dari dua bagian besar kan, rasio dengan emosi. Sangat emosional, pika sebelen, menyebalkan. Sangat rasional juga pika sebelen. Karena yang rasional sekali itu seperti halnya robot yang cuman gitu ya, gitu aja, nggak bisa ngomong-ngomong apa-apa, nggak bisa menghayati stimulasi emosi kan. Ya. Nah, sementara orang yang sangat emosional itu juga bukan orang yang nyaman untuk diajak bergaul. Reaktif juga mungkin ya Bu ya? Dia reaktif secara emosional, tapi juga dia menuntut perhatian berlebihan. Jadi tidak mau sedikit pun diberi masukan. Jadi semua itu tergantung dari senang tidak senangnya dia, bukan kepentingan materi, bukan senang dan tidak senangnya. Kalau dia happy boleh, tapi kalau dia nggak happy nggak boleh. Nah, kalau orang terlalu emosional kan juga dia cenderung lebih memikirkan kebutuhan diri kan. Nah, bagaimana mungkin kita bisa nyaman dengan orang yang selalu menuntut pelayanan emosi yang terlampau besar tanpa dia memberikan perhatian balik.
Jadi ini yang namanya, dan kemampuan untuk menyertakan fungsi rasio dan emosi secara proporsional, secara wajar, adekuat, membuat orang tersebut juga mampu empati, ya, mampu menjalin hubungan dengan baik. Yang namanya empati itu kan sebetulnya bagaimana seseorang mampu menempatkan dirinya di sepatu orang yang diajak bicara kan. Iya. Berarti di situ ada unsur emosional yang tercover. Jadi secara emosional dia menghayati hal-hal yang secara emosional juga dirasakan oleh rekan komunikannya ini, orang rekan yang diajak berkomunikasi. Makanya ada ungkapan, lu mah kayak nggak punya perasaan gitu ya. Karena dia dinilai sebagai orang yang tidak mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, temannya itu, bukan orang lain luar sih, teman yang diajak berkoneksi. Tapi itu jadi sesuatu yang subjektif nggak sih, Bu? Misalkan kayak gini, katakanlah ada laki-laki dan perempuan. Kata perempuannya, kamu terlalu rasional. Terus kata laki-lakinya, enggak, aku tuh udah benar-benar. Kenapa? Kan awas dan bercerita pas menanggapi. Kenapa tertawa? Enggak, senyum aja tuh kan, Bu. Negatif. Negatif aja. Padahal kan sudah memperhatikan gitu. Beda gitu loh. Sekali lagi coba. Ya, jadi bisa jadi kan subjektif buat kita. Boleh jadi kita tuh sudah cukup empati, atau bukan empati, udah cukup emosional, tidak terlalu logis. Mungkin tapi kata yang lainnya atau kata pasangannya, kamu tuh terlalu kaku, terlalu logis. Tapi menurut yang ini enggak, kamu aja yang terlalu emosional. Karena ada subjektivitas antara rasio dan emosi tersebut gitu. Ya, kadar proporsional antara rasio dan emosi itu memang sangat individual. Dan itu memang perlu dikomunikasikan kayaknya ya. Kalau menurut saya perlu didiskusikan. Itu yang namanya bahan-bahan yang menjadi perbincangan seseorang sudah siap masuk ke tahap connection. Oke, ketika justru hal-hal yang sifatnya subjektif itu dibicarakan kepada pasangan atau rekan. Dan menanyakan apa yang diinginkan pasangannya. Kalau saya seperti ini. Kemudian apa yang harus saya lakukan menurut kamu yang bisa memenuhi harapan kamu tentang kehadiran saya nanti sebagai pendamping. Seumur hidup. Seumur hidup, insya Allah. Oke, menarik sekali, luar biasa. Langsung mikir ya. Nah, tapi jadi emang bahkan sebelum masuk ke relasi, dari atraksi ke koneksi pun masalah prinsip itu pun harus dibicarakan ya. Iya. Dan intinya tuh satu, jangan berhenti di attraction dan merasa bahwa itu sudah finish. Karena fase attraction itu merupakan titik awal dari peluang seorang berhubungan dengan orang lain kan. Ya. Karena kita tertarik pada hidungnya Alwin, atas dasar bentuk hidungnya Alwin itu